siang semua adik-adik sekalian, salam sejahtera. Salam dari Inggris, dari Manchester yang sekarang sudah menjelang memasuki musim gugur, jadi sudah agak dingin, berangin. Baiklah, saya izin share screen ya. Ya, bisa dilihat dengan baik ini, Mbak Ratna? Iya Pak, bisa dilihat. Wow, keren sekali. 25 perjalanan di basic. Iya, tapi sebenarnya waktu saya cek lagi, belum sampai 25 tahun sebenarnya saya ini. Kalau dari lulus mungkin sudah. Tapi kalau di luar negeri mungkin 23 tahun saya di luar negeri. Wow, 23 atau 22 udah lama tahun. sekali ya, Prof. Ya. Jadi saya ingin cerita dulu mungkin sekitar 20-30 menit. Pertama mungkin saya akan jelaskan dulu saya ini ngapain di Manchester itu. Nah, setelah itu saya akan lanjutkan perjalanan mungkin sedikit seperti cerita CV saya ya, bagaimana saya bisa mencapai seperti ini. Dan nanti ini kayak anu aja nih ya, kayak interview aja. Saya bilang CV saya ke 300 orang, nanti kalau diterima saya diterima kerja gitu ya Mbak Ratna ini. Iya, betul. Ya, dan nanti setelah itu ada beberapa poin-poin penting yang mungkin bisa saya sharekan ya. Ya. Jadi ini saya kerja di University of Manchester. Ini sedikit gambaran ya. Di University of Manchester itu mungkin salah satu yang lumayan di UK maupun di dunia. Jadi ini rankingnya 27 sedunia. Ini ranking QS ya, yang sering dipakai termasuk di Indonesia, nomor 8 di Eropa dan nomor 6 di UK. Ya, jadi dari sekitar mungkin 300-an universitas di Inggris ini, kita nomor 6. Tapi lebih dari itu dibandingkan dengan yang top 5 ya, top 5 atau top 10 di UK itu termasuk yang paling besar. Ini jumlah mahasiswanya 40.000 dan seperempatnya 25% mahasiswa dari luar negeri. Dan stafnya sekitar 12.000 termasuk saya. Dan ada 25 peraih hadiah Nobel di sini. Jadi lumayan prestisius tempatnya ini kalau saya boleh cerita ya. Kemudian saya di sini sebagai apa? Saya posisi saya tuh reader. Mungkin posisi reader ini aneh dengarannya ya. Hanya ada di Inggris. Saya sendiri waktu diangkat jadi reader bingung ini apa ini. Jadi saya harus Google juga ini waktu itu. Ternyata reader itu di atasnya senior lecturer ya. Senior lecturer itu selevel associate professor. Jadi sudah associate professor, di sini ada dua itu, ada reader atau chair. Gitu. Kalau reader itu profesor tapi non-chair katanya. Non-chair berarti nggak punya kursi ya. Jadi saya harus berdiri terus itu kalau kerja di kantor itu. Nggak dikasih kursi soalnya. Tapi itu joke aja. Maksudnya reader itu profesor yang di bawahnya chair profesor itu. Saya di sini karir saya itu bukan dimulai dari pendidik, tapi saya dari research. Jadi saya lebih ke arah peneliti yang diminta mengajar, bukan dosen yang diminta meneliti kan, sebaliknya gitu ya. Jadi saya lebih ke arah penelitiannya yang lebih menonjol. Jadi saya memimpin satu research group ya, laboratorium research yang di Fakultas Kedokteran, sekolah kedokteran ini fokusnya di penyakit jantung, molekuler jantung, kardiologi molekuler, dan ada sedikit mulai mengembangkan di ilmu-ilmu kedokteran populasi, tapi basisnya tetap di jantung. Nah, sejak mungkin 7-8 tahun, karena sudah banyak di sini ya diminta untuk kontribusi ke mengajar juga. Sampai sekarang banyak waktu terpakai juga untuk mengajar sekarang. Sampai 30% mungkin waktu saya. Saya diminta mengajar S1 ya, undergraduate di kedokteran, di ilmu-ilmu biomedik, kemudian master juga. Ini dua program master yang saya terlibat mengajar juga. S3 di samping di UNER, di samping di Manchester, saya juga 2-3 tahun belakangan ini aktif sebagai adjunct profesor di UNER, juga sebagai dosen tamu juga di Brawijaya, Gajah Mada, dan UI.
di kedokteran. Jadi kalau dulu istilahnya mungkin dosen terbang ya, 2-3 tahun lalu saya dosen terbang juga ke sana. Sekarang bukan dosen terbang, dosen Zoom. Nah ini riset saya tentang kegagalan jantung. Ini nggak usah terlalu lama mungkin karena ini cuman sedikit memperkenalkan aja, kita urusannya jantung yang rusak itu tebal besar, kita mau memperbaikinya gitu. Kami mempunyai lab yang sangat cukup canggih saya kira, dengan beberapa pendekatan yang terkini ya. Ini termasuk diantaranya ini in vitro, in vivo manusia. Itu maksudnya in vitro itu sel jantung itu seperti ini bentuknya. Itu yang kami lakukan penelitian. Kemudian in vivo pakai animal, hewan coba, mencet, tikus dan sebagainya. Tapi juga di penelitian manusia, cuman kan manusia nggak mungkin kan kita ambil jantungnya, tapi kita bisa punya teknik ngambil kulitnya. Dari kulit kita bikin sel jantung seperti ini ya, berdenyut-denyut gitu. Itu salah satu approach-nya yang kita lakukan. Nah ini beberapa gambar dari fasilitas yang ada di lab kami. Cukup lumayan canggih. Ini mesin ekokardiografi namanya. Biasanya kalau dipakai untuk jantung manusia ya, kalau di kami di sini punya juga yang spesifikasinya untuk tikus gitu, jadi kecil gitu bisa. Dan ini untuk kateter, gitu. Masukkan kateter ke jantungnya mencit. Ini sedikit menceritakan ini gedung tempat saya bekerja yang namanya AV Hill, dan ini lab kami seperti ini, dan ini di gedung kami termasuk yang cukup baru. Diberi kepercayaan untuk membuka lab kami, termasuk salah satu yang ada di tempat yang cukup prestisius dan excellent center untuk di Manchester ini. Ini beberapa fasilitas dan kegiatan kami sehari-hari ini yang dilakukan, kayak tissue culture, genetic engineering, main virus, nanopartikel dan sebagainya di gedung ini. Nah ini yang penting. Tentu bukan tempatnya, bukan labnya, tapi orangnya. Jadi riset saya itu terbagi 4 bagian ini ya. Ada autofagi, ada hipopathway, stem cell, kalsium, dan ini orang-orang yang membantu saya, yang bekerja di tim saya ya. Sebagian besar mahasiswa S3, PhD, dan sebagian lagi postdoc scientist ya. Tentu mereka ini juga sekarang ini menghadapi problem ya, karena pandemi ini tidak bisa full seperti dulu lagi kerjanya, jadi kita harus mengaturnya, tapi tetap masih bisa berjalan. Sejak lockdown dibuka bulan Juli, jadi kami lockdown dari April, Mei, Juni mulai dibuka sedikit, Juli sudah mulai dibuka penuh, kita sudah bisa sedikit new normal gitu ya, bekerja sebagian di rumah, sebagian di lab, dan kami yang bersupervisornya lebih banyak di rumah. Padahal senang di lab sebenarnya. Nah selain ini ada beberapa nama-nama Indonesia ya, kalau bisa dilihat di sini, Bayu, Efta, ada Bayu lagi yang kedua, siapa lagi, ada juga yang sudah lulus. Jadi lab kami banyak sekali mahasiswa, banyak sekali, tapi sudah 4 mahasiswa Indonesia yang masuk di ini alumni dari lab kami ya, sejak 10 tahun belakangan sudah ada 10 PhD yang sudah tamat ya, sudah selesaikan training di lab saya, dan 13 mahasiswa S2. Tentu saja ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada dana penelitian. Jadi 5 tahun belakangan ini kira-kira 1,5 juta pound sterling lebih. 1 pound sterling kira-kira Rp20.000. Tinggal mengalihkan saja berapa. Tapi itu sebenarnya ya sedang-sedang aja, ini tidak terlalu besar kalau ukuran lab di Inggris. Ada 54 publikasi 10 tahun belakangan, 1.800 citasi. Ya, ini untuk sedikit memberikan gambaran aja, dengan ada beberapa penghargaan yang sudah kami raih ya, termasuk beberapa personel di lab saya ya, termasuk ini Ardiansah Bayu ini dapat penghargaan peneliti PhD terbaik se-Inggris itu tahun 2018 kardiovaskular, bidang kardiovaskular. Jadi cukup lumayan. Tentu
Ini ya, jadi ini bagian pertama. Jadi itu apa yang sudah kami lakukan dan beberapa hal yang sudah dicapai kami di sini. Tentu saja ini sebagai pendahuluan karena yang penting yang kedua nanti. Jadi ini saya pikir adalah satu memang pencapaian, tapi lebih ke arah amanah ya, atau tanggung jawab yang sudah diberikan oleh tempat-tempat yang saya bantu untuk bekerja. Nah, untuk mencapai sesuatu ini kan ada prosesnya. Nah, di beberapa menit ke depan saya ingin ceritakan ya, untuk mencapai seperti ini panjang ceritanya. Jadi saya mulai aja. Sebenarnya saya mencapai seperti itu nggak langsung, dan saya bukan sesuatu yang sudah dididik dari luar negeri atau enggak. Saya sama aja dengan adik-adik semua. Saya juga asli dari Surabaya. Dari kecil sampai S1 malahan itu tinggal di Surabaya, dan S1-nya di UNER seperti yang tadi sudah disebutkan. Jadi bukan orang super, saya orang biasa-biasa aja. Mahasiswa seperti kebanyakan teman-teman semua, adik-adik semua yang sekolahnya ya di situ, di Karangmenjangan situ. Nah, saya di UNER tahun 89 masuk, lulus 96, lama ya. Jadi bukan yang sangat super sangat cepat lulusnya yang istimewa, bukan, biasa-biasa aja. Nah, tapi sejak di sana saya ikut banyak kegiatan waktu itu. Tentu saja sebagai mahasiswa, selain kuliah menempuh itu sesuai kurikulum, memang baik kalau kita punya sesuatu yang dilakukan di luar kurikulum, kegiatan kemahasiswaan, entah bidang apa yang Anda sukai ya. Termasuk mungkin bidang akademik, keilmiahan, bidang olahraga, bidang seni dan sebagainya, semuanya baik itu untuk menambah wawasan dan untuk menambah eksplorasi dari seseorang itu. Kira-kira kita baiknya di mana gitu ya. Jadi saya waktu itu ikut banyak kegiatan, dan saya terus terang dari banyak yang saya ikuti itu yang lumayan berprestasi atau menghasilkan sesuatu itu ikut di bidang akademik. Jadi sudah beberapa kali waktu mahasiswa ikut kegiatan-kegiatan keilmiahan ya. Jadi kalau dulu ada namanya PIMNAS, itu nggak tahu sekarang masih ada nggak itu, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Iya, itu masih Prof, masih ada. ya. Malah Saya banyak produk PIMNAS. kategorinya. Saya dulu ikut PIMNAS 2, 3 atau 4 kali. Dari ikut entah itu jadi pesta, ikut lomba karya ilmiah, karya desa dan sebagainya. Dan beberapa kali ikut itu merupakan ya, dan beberapa kali dapat dana yang dari yang kecil-kecil dananya. Tapi waktu itu sudah mendapatkan satu pengalaman ya, bagaimana melakukan penelitian, bagaimana bertanggung jawab terhadap satu proyek itu dari sejak saya masih mahasiswa. Jadi mungkin sejak tingkat 3, tahun ketiga sampai menjelang koas itu aktif di kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan beberapa malah bisa jadi publikasi. Jadi saya mahasiswa sudah publikasi 5 paper tapi jurnal nasional. Di waktu itu namanya Medika, Kedokteran Indonesia dan sebagainya itu. Nah, tapi manfaat terbesar dari kegiatan ekstrakurikuler adalah waktu itu saya sadar saya bisa berkarir di luar sesuatu yang normalnya seorang dokter. Kalau dokter saat itu normalnya lulus PTT ya, PTT atau wajib kerja di puskesmas, balik ngambil spesialis atau jadi dokter di dinas kesehatan puskesmas, diteruskan karirnya di dinas kesehatan atau jadi spesialis praktek gitu. Tapi waktu itu ada satu kemungkinan, mungkin saya waktu itu mikirnya satu angkatan saya ada hampir 200 mahasiswa, semuanya jadi dokter. Kayaknya nggak ada yang mau jadi peneliti. Cobalah saya nyoba-nyoba gitu kan. Nah, akhirnya saya dapat jalan. Saya kontak dengan Eijkman Institute, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman di Jakarta.
Waktu itu ya nggak ada apa-apa, saya kirim surat aja, dibalas lah ternyata, suruh datang ke Jakarta. Waktu masih Prof Sangkot, Dok ya? Ya, Prof Sangkot. Saya nulis surat aja dan itu suratnya salah alamat. Waktu itu Prof Sangkot bilang suratmu itu salah sebetulnya. Nggak ketahuan di mana, tapi waktu itu kebetulan ketemu di gedung BPPT. Jadi saya nulisnya ke BPPT, padahal Eijkman di gedung Jalan Diponegoro ya. Tapi Prof Sangkot waktu itu bilang, saya ketemu surat itu, saya lihat kok CV-nya bagus, maka saya disuruhlah Prof Hera waktu itu ya, Herawati Sudoyo, untuk manggil saya ke Jakarta di interview gitu. Kemudian dia ditawarin untuk kerja jadi riset asisten. Jadi tahun 96 sampai 98. Karena waktu itu Eijkman itu waktu itu sangat prestisius ya untuk ukuran nasional. Ada Prof Sangkot, ada Prof Hera dan sebagainya. Jadi saya masuk aja lah, saya coba. Jadi saya belum pernah melakukan penelitian laboratorium kan. Waktu mahasiswa penelitian saya kebanyakan populasi studi gitu ya, kesehatan masyarakat. Jadi langsung masuk di lingkungan penelitian yang kelas internasional. Waktu itu udah sangat ya dibilang pertamanya agak minder juga ya. Semuanya di situ lulusan luar negeri itu, masih muda-muda, lulusan Amerika, lulusan Australia. Saya lulusan UNER gitu. Ya nggak apa-apa, tapi tetap aja bisa saling berteman dengan teman-teman baru dan saya beruntung langsung mentor saya Prof Sangkot dan Prof Herawati Sudoyo. Saya dikasih beberapa proyek, nggak selesai proyeknya karena saya sudah harus pergi ke Australia ya, karena Prof Sangkot waktu itu menawarin saya, kamu mau nggak ke Australia gitu, mau gitu, saya bilang gitu, ya saya kasih bantu untuk sekolah di Australia, tapi waktu itu dia ngasih satu wejangan ya atau syarat atau apa gitu, kamu harus fokus di karir yang kamu mau dalami gitu, maksudnya gimana gitu. Waktu itu dia tanya, masih mau praktek jadi dokter nggak? Saya bilang, kalau ada kesempatan, saya ambil, Prof. Maksudnya gimana? Ya, kalau ada kesempatan, ada sekolah lagi, spesialis, praktek, gitu. Oh ya, masih mau begitu? Ya, gitu. Kalau kamu mau begitu, keluar aja dari Eijkman, dia bilang gitu. Jadi dia maunya itu kita harus fokus dengan karir yang sudah dipilih, gitu. Terus waktu itu saya juga berdebat, kan. Wah, jadi peneliti kan di Indonesia masih ya begitulah kondisinya, nggak bisa secara ekonomi mungkin nggak menjanjikan gitu. Jadi langsung bilang, kamu lihat saya ini. Gitu. Apa yang bisa kamu lihat dari saya? Kalau kamu mau seperti itu, bisa kan jadi researcher, jadi punya bukan satu kelebihan ekonomi, dia bilang gitu. Tapi dia waktu itu yang paling terkenal, paling sangat disegani dari peneliti-peneliti dan akademisi di Indonesia. Jadi itu pelajaran pertama yang saya dapati dari salah satu mentor saya. Yang pertama yang saya rasakan adalah dari Prof Sangkot ini. Sekarang beliau sudah pensiun, sudah menetap di Melbourne kalau nggak salah. Tapi kami beberapa kali masih sering kontak. Jadi tadi nggak sampai 2 tahun saya di Eijkman. Karena saya dapat beasiswa tadi atas rekomendasi Prof Sangkot dan dapat beasiswanya langsung dari University of Queensland, dari Brisbane ya, di Australia di sini. Di sini saya tahun 98 pindah ke Brisbane ke University of Queensland. Selama di sana 4 tahun. Dari sebenarnya master juga nggak selesai karena langsung disuruh naik ke PhD. Nah, di sini saya lebih itu lagi, baru merasa terbuka lagi bahwa di luar sana di dunia internasional itu ternyata lebih macam-macam lagi yang dihadapin. Lebih hebat, lebih ngawur juga ada, fasilitas yang lebih bagus, dan orang-orang yang kelas dunia. Saya tadi ke Jakarta melihat orang-orang di Eijkman sudah wow, gitu, wah gitu. Kayak Prof Sangkot gitu, waduh kelas dunia udah mau dapat hadiah Nobel dan sebagainya. Ternyata di Queensland yang kayak Prof Sangkot itu bisa 10-20 orang gitu. Termasuk mentor-mentor saya ini, Brandon Wainwright, David Hume, itu orang-orang kelas dunia semua. Nah, jadi selama 4 tahun saya di Australia itu saya pakai kesempatannya untuk belajar sebanyak-banyaknya. Benar-benar membuka
wawasan. Termasuk diantaranya belajar itu ya, akademiknya, tekniknya, teknologi macam-macam, ya program PhD-nya. Tapi juga belajar culture-nya. Bagaimana orang-orang itu berbeda-beda cara mereka melihat masalah, cara mereka approach menyelesaikan masalah. Orang Australia sama orang Indonesia sama orang Jerman, orang Eropa, semuanya beda. Nah, nanti saya ceritakan sedikit. Dan ada beberapa pencapaian juga ya yang saya capai di sana. Ada 5 publikasi internasional selama 3,5 tahun PhD dan dapat award ini dari Queensland. Dan waktu itu selesai PhD, saya di bawah Profesor Brandon Wainwright dan David Young. Pelajarannya lain. Kalau tadi Prof. Sangkot bilang fokus, mereka berdua ini orangnya santai sekali. Masuk ke kampus, ke lab, pakai celana pendek, jam berapa aja, masuk bisa jam 11 baru datang, tapi bisa pulang sampai malam, santai gitu. Tapi mereka menanamkan bahwa kamu harus menikmati gitu, harus menikmati apa yang kamu lakukan. Dan itu saya benar-benar menikmati waktu di Queensland itu. Kebetulan 2 profesor saya ini jadi pejabat semua itu. Setelah saya selesai, yang satu jadi direktur Institute Molecular Bioscience, yang satunya Institute Roslin di Scotland. Ini sangat terkenal ya, Roslin Institute ini. Jadi ini, saya punya mentor lagi, 3 mentor saya sekarang. Tapi pelajarannya 2 ini, fokus dan fun. Nah, selesai PhD saya sebenarnya ditawarin kerja di Brisbane, tapi saya pengen pengalaman yang lebih banyak. Dan dari beberapa, saya nyari kerja waktu itu. Online, waktu itu lewat internet ya, ngirim CV dan sebagainya. Ada beberapa yang Palestina, tapi satu yang saya tertarik dari Manchester. Jadi tahun 2002 setelah selesai PhD dan postdoc 6 bulan di Brisbane, ditawarin di Manchester kerja, University of Manchester. Waktu itu saya ditanya, mau-maunya kamu pindah ke Manchester ya? Kenapa gitu? Padahal di Queensland sudah enak ini, sudah ditawarin di sana gitu. Ya, mungkin salah satu faktornya ya saya ingin nonton bola ini juga. Jadi lumayan lah kalau bisa kerja di Inggris, kalian pengalaman lihat-lihat sepak bola di Inggris kan lebih bagus, di Australia nggak ada. Tapi sebenarnya kalau dari sisi itu ya, dibandingkan Australia sama Inggris ya enak di Australia saya pikir. Ini contohnya nih di Brisbane dulu, selalu cerah, selalu sunny ya, matahari bersinar cerah. Surabaya juga gitu ya, tapi ini nggak terlalu panas. Suhunya itu enak, dan ini universitasnya ini ada sungainya gitu, dan lalu lintas bisa pakai perahu namanya City Cat. Jadi kita ke kota gitu naik perahu, di kota ada tempat nongkrong seperti ini, bisa jalan-jalan ya pakai jalan darat juga bisa ya. Pokoknya nyaman lah hidup di sana. Dibandingkan Manchester seperti ini nih, sungainya selokan kayak di Surabaya lebih bagus ya, agak kumuh gini ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena waktu itu ingin cari wawasan baru. Dan memang kalau kelihatannya jelek ini, tahun-tahun pertama saya waktu itu, waduh ngapain ini pindah ke daerah ini, kotanya tua, gedungnya sudah umur ratusan tahun, ada sungai kok ya seperti ini. Tapi kalau setelah dieksplorasi lagi, ternyata banyak bagusnya juga. Misalnya kanal ini ya, atau sungai ini di Manchester, kalau ditelusuri terus, ini nyambung ke desa-desa seperti ini. Jadi ternyata dari sejarahnya kanal-kanal seperti ini itu dulu sebelum ditemukannya mesin uap di Inggris, itu sebagai alat jalur transportasi, jadi seperti rel kereta api. Dan ini buatan ya ini ya. Sungai yang tadi masuk Manchester itu kalau keluar kota itu seperti ini, ada jembatannya begini. Ini bisa jalan di sini, ini tingginya 50 meter. Ini foto saya buat, ini kayaknya anak saya ini 2 ini. Mereka berdiri di sini, saya foto dari jauh, nggak berani karena nggak ada itunya, nggak ada pagernya.
ada sih, tapi cuma separuh gitu. Dan unik sekali. Dan ini kalau dieksplorasi kita jalan-jalan naik kapal ditarik kuda ya seperti ini. Karena ini sejarah zaman dulu mereka belum ada kereta api untuk transportasi barang-barang, pertambangan dan sebagainya pakai perahu ditarik kuda. Dan itu membuat saya belajar lebih banyak. Tahun 1700, tahun 1600 Indonesia sudah bisa bikin apa ya? Ini orang Inggris sudah bikin seperti ini, saya pikir. Nah, selain belajar budaya dan teknologi, sejarah dan sebagainya, enaknya kalau pergi ke mana-mana itu bisa lihat sesuatu yang tidak ada di tempat sebelumnya ya. Contohnya 4 musim di Inggris itu kayak begini nih kalau musim dingin. Kadang-kadang di pressing, ini depan rumah saya ini kayak begini kalau bulan Desember Januari. Tapi kalau musim semi bagus sekali, bunga-bunga di depan rumah juga seperti ini. Dan ini di taman depan. Kalau musim gugur warnanya bisa berubah lagi gitu. Ya lucu kalau musimnya sekarang seperti beberapa tahun belakangan ini musim bisa nggak jelas ya. Bunga-bunganya sudah mengembang, jadi dikiranya musim semi, salju masih turun. Jadi ini beberapa kali terjadi musim semi sudah ada bunga, saljunya masih turun, tapi kelihatannya masih bagus ini ya. Jadi bunga warna-warni, background-nya putih gitu. Itu tentu saja pemandangan yang kadang-kadang saya bersyukur juga bisa lihat karena saya ada di tempat yang lain. Dan di Inggris juga nggak kalah sebenarnya kalau kita mau jalan mengeksplorasi. Saya suka naik gunung gitu, lumayan. Ini di pantai-pantai di pantainya, pantai selatan ada banyak tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi. Orang Inggris suka jalan kaki, jadi kalau kita keluar kota, nah jalan kaki gitu mengeksplorasi lingkungan itu cocok lah kalau senang seperti itu. Nah, balik lagi ke kerjaan saya. Saya masuk di Manchester 2002 sebagai peneliti postdoc atau riset associate istilahnya. Jadi seperti yang tadi, saya masuk ke research group yang kelas dunia juga. Jadi minder lagi gitu, bukannya minder ya, maksudnya dari Jakarta ke sebelum Jakarta Surabaya ke Jakarta sudah merasa paling nggak bisa. Dari Jakarta ke Brisbane gitu lagi. Dari Brisbane ke Manchester tambah lagi. Makin banyak orang hebat yang ada di sekeliling kita ternyata. Tapi ya itu memacu saya untuk semakin banyak belajar. Dan saya dapat mentor baru lagi, namanya Ludwig Neisses, orang Jerman. Proyek saya ini tadi mulai dari penelitian jantung itu dimulai di Manchester ini. Jadi Prof. Neisses ini orang Jerman. Ini pelajaran saya yang pertama ya, fokus, fun. Dia itu fight motonya itu. Jadi harus kerja keras, khas orang Jerman. Jadi orang Jerman itu gitu, methodical, step by step. Dan kalau ada yang menghalangi, sikut saja gitu. Nah itu beberapa kali saya juga nggak terlalu setuju ya. Tapi ada benarnya juga karena persaingan bukan hanya di dunia akademik, di dunia lain mungkin seperti itu juga ya. Asal kita dalam koridor yang benar, tapi kita harus, kalau kita benar, juga harus fight juga. Dan fight for success ini juga bisa diartikan kerja keras. Seperti yang tadi saya bilang, khas orang Jerman, kerja kerasnya luar biasa. Dia ini, saya belum datang, dia sudah di kantor jam 8 itu. Dia belum pulang, saya sudah pulang duluan. Memang ya gimana, saya sudah terbiasa kerja sama orang Australia. Mungkin dia dalam hati bilang kurang ajar anak ini ya. Tapi ya biar aja, yang penting tapi dia fair gitu. Asalkan ada hasilnya, progresnya bagus ya nggak apa-apa, dibiarin aja. Beberapa kali sih dimarahin juga, tapi ya nggak apa-apa. Kami akhirnya berteman dengan baik dan saya banyak belajar juga dari beliau ini. Nah, saya di Manchester sekitar 4 tahun jadi research associate, kemudian naik jadi research fellow tahun 2007. Tahun 2009 ini titik yang paling penting menurut saya. Jadi, ini saya ke Manchester ini bukan lari ya, ini atas izin dari Prof. Sangkot tadi ya. Jadi setelah selesai dari Australia, atas restu beliau, saya pergi ke Manchester. Dan setelah selesai, waktu itu pamitnya 4 tahun aja. Tapi setelah selesai ini saya lapor lagi ke beliau, dia bilang kalau mau terus aja nggak apa-apa gitu. Ya udah Prof, saya terus, saya bilang gitu. Nah, tahun 2009 ini
ini poin yang paling penting dalam perjalanan karir saya. Jadi setelah 7 atau 8 tahun sudah berhasil, ada beberapa yang bisa dicapai. Kemudian ini yang penting, British Heart Foundation akhirnya mempercayakan ke saya dana sebesar £0,5 juta pound sterling untuk mendirikan lab saya sendiri. Jadi menjadi independen. Dengan harapan saya bisa lepas dari bos saya, dari supervisor saya, dan menjadi peneliti yang mandiri. Itu tantangan besar, tentu saja kesempatan besar juga yang tidak mungkin saya lepaskan. Kemudian British Heart Foundation ini kan di luar ya, yayasan jantung di British. Kemudian universitas tentu sangat senang dengan grant yang saya dapatkan, dan mereka menawarkan kalau kamu mau kami fasilitasi buka lab di situ, makanya gedungnya tadi baru itu, dan dikasih posisi asisten profesor atau lecturer. Tapi belum belum pegawai tetap. Jadi tetap kontrak-kontrak terus. Saya di sini ya dari awal itu kontrak-kontrak jangka menengah mungkin ya 3-4 tahun begitu. Ini sudah dapat segini, university ya nggak ngasih sudah pegawai tetap, enggak. Dikasih kontrak 5 tahun. Uangnya pun dari luar nih, dari British Heart Foundation. Kalau kamu berprestasi terus, kalau enggak ya monggo silahkan keluar gitu kan. Dan semuanya memang begitu di luar negeri, dimanapun, nggak cuma di akademik, di tempat-tempat lain ya memang tantangannya seperti itu. Waktu itu saya sudah mulai sadar akan memang harus siap ini untuk mandiri dan menjawab tantangan ini. Sebelumnya saya selalu kerja di bawah mentor, di bawah supervisor. Dan saya juga baru sadar itu kalau di luar negeri itu yang namanya pegawai tetap itu sebenarnya secara efektif atau secara praktis sudah nggak ada. Semua pekerjaan itu selalu ada masanya gitu ya, dan selalu ada, nggak pernah kita istilahnya there is no such thing as permanent job ya, nggak ada kerja permanen itu. Kalau kita nggak berprestasi ya pasti ada ancaman keluar. Hanya ada satu permanent job itu, PNS di Indonesia. Jadi PNS di Indonesia itu sangat bersyukur itu. Masuk dari PNS sampai pensiun ya bisa PNS terus. Di sini nggak bisa. Di mana-mana juga mungkin nggak bisa juga ya. Jadi singkat cerita, akhirnya saya terima itu karena memang ini kesempatan. Dan disinilah akhirnya saya mulai berpikir, ini bagian ketiga dari sharing saya hari ini ya. Saya mikir waktu itu bagaimana ya supaya bisa sukses gitu. Tapi sebenarnya lebih ke arah ini, bagaimana bisa survive. Itu dulu sebenarnya. Sukses setelah itulah, survive dulu lah bagaimana. Nah, itu sudah berjalan sampai itu 2009 ya, sekarang 2020 jadi 10-11 tahun. Mungkin mulai 2010 jadi 10 tahun sekarang. Dari 10 tahun hasil itu saya bisa menyimpulkan 4 poin ini sebenarnya. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi satu apa ya, masukan bukan hanya bagi mereka yang berkarir di bidang akademik, adik-adik semuanya ya, ataupun bagi mereka yang berkarir atau punya background biomedik. Mudah-mudahan bukan hanya mereka itu aja, tapi bagi semuanya, entah itu di bisnis, ekonomi, teknik, dan sebagainya. 4 faktor ini, fokus, kreativitas, kolaborasi, dan mentor. Itu 4 hal yang saya pikir kunci ya, berperan kunci dalam sukses dan survive dalam karir itu. Karena tantangannya besar di mana-mana. Apalagi sekarang, masa pandemi ini kita nggak tahu. Nah, kita coba dulu, saya mulai kreativitas dulu ya. Dalam menghadapi sesuatu, karir kita selalu ada problem. Macam-macam. Nggak ada yang nggak punya problem. Dan kita harus menghasilkan solusi, penyelesaian dari masalah itu. Kalau orang itu nggak bisa membuat solusi, maka dia akan bikin problem selanjutnya. Jadi saya juga
Ini evaluasi dari orang-orang yang bekerja sama saya ya, PhD, research assistant, postdoc dan sebagainya. Macam-macam kan pribadi seseorang, kepribadiannya dan karakternya itu. Sebenarnya bisa dibagi dua sebenarnya itu orang itu. Problem solver atau problem maker gitu. Jadi orang yang bisa menyelesaikan masalah atau orang yang membuat masalah. Gitu. Jadi biasanya orang yang baik, yang oke, itu kalau ada problem dia cari penyelesaiannya, solutionnya, problem solver. Tapi orang yang sudah sulit itu nggak bisa mencari nggak solutionnya, tapi malah bikin masalah baru. Biasanya seperti itu. Nah, ada dua hal yang bisa kita pikirkan untuk menyelesaikan masalah. Itu ada kalau saya suka membaginya menjadi dua, kreativitas dan inovasi. Apa saja masalah kita, carilah coba berpikir kreatif, juga berpikir inovatif untuk mencari solusinya. Itu yang creative thinking itu ya. Apa bedanya? Itu ini. Kalau kreativitas itu harus ada ide yang baru gitu ya, original, mungkin out of the box gitu. Nggak perlu ya out of the box kalau benar-benar original, tapi kadang-kadang sulit itu. Tapi bisa juga untuk mencari ide dari yang sudah ada, dari bidang-bidang lain yang bisa dimanfaatkan di bidang kita. Jadi misalnya kalau bidang saya penyakit jantung gitu, saya cari ide dari orang-orang yang peneliti penyakit kanker gitu. Siapa tahu ada ide-ide dari sana yang bisa saya terapkan di bidang saya gitu. Seperti itu. Itu kreativitas. Yang kedua inovasi. Inovasi itu bagaimana kita mengelola ide-ide itu dari kreativitas kita itu untuk membuatnya berhasil. Jadi membuat making original and creative idea itu realitas gitu. Jadi ini lebih ke arah implementasinya sebenarnya menurut saya. Jadi approach-nya bagaimana? Apa yang harus, kalau saya punya ide, saya harus melakukan ini. Jadi apa? Saya harus beli alat, harus nyari orang yang bisa mengeksekusi atau bagaimana? Seperti itulah inovasi itu. Jadi ada dari dua itu sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan. Jadi kalau ya tadi inovasi itu lebih ke arah sikap yang ini yang dikembangkan. Jadi step by step, methodical, measured approach, sesuatu yang sudah diukur, diperhitungkan. Sedangkan untuk menghasilkan pemikiran yang kreatif, kreativitas, adventurous, perlu sikap-sikap yang mengambil risiko. Take risk ya, new approach, pemikiran out of the box dan challenge assumption. Ini adalah dua hal yang mungkin bertolak belakang. Jadi biasanya orang bakatnya beda. Ada yang lebih ke arah orang yang lebih banyak berpikir kreatif dan adventurous. Ada orang yang lebih methodikal tadi ya. Kayak bos saya tadi itu ada yang orang Australia lebih suka yang seperti ini. Wah, adventurous, mikir gini. Kalau yang orang Jerman suka ke sini. Lebih baik yang mana? Saya bilang harus punya kemampuan dua-duanya. Karena dua-duanya berguna dalam kondisi yang berbeda. Jadi misalnya seperti ini. Dalam kita berkarir, entah apa itu karirnya, pasti ada fase-fase di mana kita lambat ya perkembangannya. Apa-apa susah, apa-apa sulit, apa-apa nggak berhasil. Tapi pasti kalau kita berusaha terus, dan kadang usaha kita berhasil, entah bisnis, entah riset, entah apa itu lagi, kita ada masa sukses di mana kemajuan kita, progres kita sangat pesat. Dan biasanya nanti ada masa lagi di mana itu akan melambat lagi. Dan kita butuh sesuatu yang baru. Nah, fase-fase di mana kita lambat ini ya, itu pemikiran yang kreativitas, yang ide-ide baru out of the box tadi itu dibutuhkan. Sesuatu yang baru. Tapi kalau kita sudah take off, sudah eksponensial gini ya, kemajuan progres kita entah itu tadi apa proyek atau apa yang kita kerjakan. Kita butuh critical thinker. Jadi bersifat yang metodis itu tadi. Yang tek metodikal, nggak perlu kreatif tapi sesuai dengan protokol semuanya gitu dan disiplin sehingga kemajuan kita akan semakin cepat. Dan sehingga tujuan kita, goal kita akan semakin
cepat tercapai di sini. Jadi itu sedikit yang bisa saya bagikan ya. Mungkin nggak tahu, mungkin ini terlalu teoritis atau apa, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut mungkin kalau ingin. Gitu. Nah, sebentar ini kok ada pesan ya. PPT-nya apakah bisa diminta ya? Nanti bisa nanti ya saya usahakan. Nah, yang kedua fokus. Nah, fokus ini ya gampang, ini tadi yang sudah di pelajaran saya dari Pak Sangkot tadi ya. Kita harus fokus pada apa yang menurut kita yang paling baik. Jangan fokus ke sesuatu yang kita nggak jelas, nggak bisa ya. Jadi dua hal ini ya. What you are really good at, or what you really are good at. Apa yang benar-benar menurut Anda paling bagus, dan fokus di situ. Nggak usah nyoba yang lain-lain dulu. Saya tadi yang pertama saya sebutkan, saya mungkin bagus di bidang akademik ya, karena punya ini. Jadi saya fokus saja ke akademik, nggak usah mikir jadi spesialis, nggak usah mikir praktek. Jadi saya nggak pernah praktek itu sejak lulus kedokteran dulu. Sudah saya korbankan. Kalau memang hasilnya waktu itu memang secara ekonomi nggak menjanjikan jadi peneliti, ya sudah, memang sudah pilihan, sudah saya siap untuk menghadapinya. Tapi itu penting, fokus. Kemudian selanjutnya poin penting lagi, kolaborasi. Sekarang zaman kolaborasi memang. Jadi sesuatu yang dilakukan sendiri kayaknya sudah nggak mungkin. Kenapa harus kolaborasi? Karena itu bisa ini yang saya rasakan ya. Tapi ini mungkin lebih sangat akademis sekali ya. Orang-orang akademis memang maunya seperti ini. Kalau Anda bisa berkolaborasi, bisa punya banyak inovasi, produktif, saling berbagi fasilitas, expertise, dan sebagainya. Dan kolaborasi bisa sesama disiplin atau cross disiplin. Ini sudah saya rasakan dan sangat menolong itu. Nah, kalau untuk bidang lain saya kira sama ya. Bisnis misalnya buka usaha apa ya, kolaborasi itu mungkin penting gitu. Nah, ini juga penting ini. Ini definisi kolaborasi ini ya. Dan contoh kolaborasi yang paling hebat ya ini ya. Suka nonton film nggak ya? Ini Justice League ini, Batman sama Superman itu kolaborasi sekarang. Nggak kerja sendiri-sendiri lagi. Ada Wonder Woman juga. Yang ini Avengers. Lebih dahsyat lagi nih. Banyak sekali kolaborasinya untuk melawan Thanos dari para superhero ini. Nah, kalau superhero aja sudah harus kolaborasi lah. Kenapa kita nggak gitu ya? Ya, tapi ini fantasi ya, Hollywood. Nah, ini contoh yang lebih nyata. Di Manchester ada orang yang sangat terkenal, Profesor Kostya Novoselov, mungkin sudah pindah dia nih di Singapura mungkin sekarang, dan Profesor Andre James. Tahun 2010 beliau dapat hadiah Nobel karena menemukan struktur karbon monolayer yang disebut grafin. Mungkin ada yang sudah mendengar ya, kalau di fisika atau ilmu material sangat terkenal. Jadi grafin ini pertama kali ditemukan itu cepat sekali, tahun 2004 kalau nggak salah publikasi pertamanya. Tahun 2010 sudah dapat hadiah Nobel. Dan sejak ditemukan sampai tahun 2010, ini yang dia katakan, tim mereka membagikan grafinnya itu secara free, secara bebas. Sending samples all over the world for all researchers to test. Dan itu tidak membuat mereka kehabisan ide atau mereka kehilangan pencapaian ketenaran, malah bisa dapat hadiah Nobel itu kan. Jadi kolaborasi, saling membagi. Itu contoh yang cukup nyata ini. Bukan ya, memang nyata, tapi sangat-sangat memberikan inspirasi sebenarnya. Nah, itu yang ketiga tadi ya, kolaborasi. Sekarang tinggal satu apa ya? Mentorship. Nah, mentor juga penting. Tadi sudah saya berikan contohnya. Saya beruntung, saya punya 3 atau 4 mentor tadi dalam beberapa level, dan itu sangat membantu saya. Waktu saya masih di bawah mereka tentu harus saya dapat banyak arahan ya. Kemudian transfer knowledge juga. Nah, yang penting 2 ini. Kalau yang
1 sama 2 ini, yang atas 2 ini banyak diberikan pada saat kita masih berinteraksi. Tapi yang 2 bawah ini selalu ada dalam pemikiran saya, pengaruh sebagai motivator dan role model. Apa yang mereka lakukan, yang saya lihat sehari-hari selama saya di Eijkman, saya lihat Prof. Sangkut, selama saya di Australia, saya lihat 2 supervisor saya seperti apa, itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana nanti anak didiknya itu kalau menjadi orang yang sudah di mandiri gitu ya, independen. Dan model di akademik kan seperti ini ya. Di atas ada profesornya, kemudian ada senior faculty-nya yang menjadi membawahi junior faculty atau student-nya. Kami juga di sini seperti itu. Jadi itulah makanya setelah saya juga mempunyai kesempatan menjadi mentor, ini juga saya pegang juga, makanya saya ingin juga mengasih contoh ke adik-adik atau mahasiswa saya, karena itu akan diingat terus apa yang dilakukan. Jadi kalau nanti sudah cukup lumayan posisinya, mesti kita juga harus ingat tetap melakukan ini ya. Jangan macam-macam kalau sudah mentornya berlaku nggak benar, nggak genah gitu ya. Bagaimana anak didiknya itu luar biasa sekali itu pengaruhnya. Jadi mudah-mudahan adik-adik semuanya juga pintar memilih mentor ya. Kalau kelihatan mentornya nggak genah ya jangan ditiru ya. Mudah-mudahan ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari mentornya. Saya lama berinteraksi dengan peneliti kelas dunia ini ya. Jadi kalau dihitung mungkin 15 tahun lebih itu saya berada di bawah orang-orang ini dan tetap berkomunikasi sampai sekarang. Tapi pelajarannya hanya 3 sebenarnya. Fokus, fun, and fight ini aja 3F. Ya, saya kira itu sudah yang 4 tadi ya. Ya sudah. Jadi ini yang bagian terakhir. Mungkin saya sedikit ngasih tips atau membagi dari pengalaman saya yang katanya 25 tahun lagi mungkin sedikit kurang. Jadi kita itu sebenarnya kalau perjalanan hidup kita ya, seperti ini orang berjalan mencapai tujuan utama, dan di dalam mencapai tujuan hidup kita itu tentu ada tujuan-tujuan antara ya, ada target-targetnya. Ini bisa macam-macam ya, bisa misalnya mau lulus S1, S2, S3, atau dapat kerjaan, atau dapat proyek dari bosnya seperti ini, sampai akhirnya kita punya tujuan akhir. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kita pasti akan menghadapi sukses maupun kegagalan. Apakah banyak suksesnya, apakah banyak gagalnya? Enggak tahu, tapi biasanya banyak. Kalau saya boleh cerita, saya banyak juga gagalnya gitu. Enggak banyak, suksesnya juga ada, tapi gagalnya juga banyak. Jadi misalnya nih, kalau saya dulu kuliah ngambil PhD itu kan riset ya, 3 tahunan gitu. Terus saya nulis tesisnya itu kira-kira 120 halaman gitu. Itu semua yang berhasil. Eksperimen-eksperimen penelitian yang berhasil. Nah, kalau saya disuruh nulis eksperimen yang gagal, mungkin 3 kali lipat jumlahnya, tebalnya 400 halaman mungkin. Jadi banyak kegagalan dan itu biasa. Sebenarnya menurut saya sekarang setelah saya banyak mengalami ini, yang penting itu bukan suksesnya ataupun gagalnya, tapi yang penting itu respon kita sebenarnya. Jadi bukan suksesnya atau bukan gagalnya. Kalau saya sekarang mau melihat orang atau menti saya ya, student saya, dia sukses atau dia gagal, yang saya lihat adalah responnya. Dan saya sendiri juga gitu. Kalau saya melihat responnya itu apa sebenarnya dalam menghadapi sukses dan menghadapi kegagalan itu. Ini termasuk diantaranya ini. Bagaimana kita merasakan dan memikirkan kesuksesan dan kegagalan itu dan bertindak. Bagaimana kita melihat diri kita, jadi refleksi ya. Refleksi atas sukses dan kegagalan itu. Bagaimana kita coping itu apa ya? How we cope with the ups and down. Bagaimana kita mengendalikan diri kita terhadap kesuksesan ataupun kegagalan. Dan kita bisa lihat diri kita sendiri. Dan yang keempat ini yang penting, apa yang akan kita lakukan menghadapi sukses dan gagal gitu. Jadi biasanya orang
memasukkan 4 poin ini kalau menghadapi kegagalan. Kalau Anda gagal tuh harus gini. Tapi sebenarnya lebih penting lagi kalau menghadapi sukses juga penting ini. Karena sukses itu sebenarnya awal aja itu. Sebenarnya itu setelah itu ada responsibility atau amanah dari kesuksesan itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau Anda sukses dalam target ini sebenarnya tanggung jawab Anda di selanjutnya ini lebih besar ya. Jadi katanya salah satu anggotanya Avenger tadi, apa itu Spider-Man ya, with power comes responsibility ya kan. Kalau Anda sukses ada responsibility, tanggung jawab lebih besar gitu. Nah itu penting menurut saya. Jadi nggak masalah sebenarnya Anda ada sukses atau failure, nggak masalah. Buat saya yang masalah itu kalau responnya salah, itu yang masalah itu. Entah itu sukses atau failure. Nah, dengan itu ada beberapa sifat-sifat yang akan timbul, sifat positif kalau kita bisa belajar dari situ. Satu yang pertama yang mungkin penting itu tidak pernah kita harus putus asa ya. Jadi kalaupun gagal, kalau kita bisa menghadapinya dengan baik itu selalu ada sesuatu yang kesempatan ya. Di balik ancaman selalu ada kesempatan. Di balik kegagalan selalu ada kesempatan untuk maju. Itu yang saya alami. Nah, yang kedua ini, nah ini bahasa Indonesia ini. Saya nggak tahu pada ngerti enggak ya ini ya. Ini komik zaman dulu ini, namanya Koping Ho, komik silat. Wah dulu zaman dulu mahasiswa zaman saya dulu paling suka baca seperti ini. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Tapi Koping Ho itu cerita silat dan salah satu mantranya itu ya, jagoannya itu ada satu pepatah yang bilang di dunia persilatan itu di atas langit masih ada langit. Nah, itu sama itu. Kalau kita tadi itu bisa merefleksikan melihat diri kita itu, kita ini cocok nih. Pelajaran ini di atas langit masih ada langit karena kita bisa menyadari posisi kita di mana. Dan kita tidak boleh terlalu cepat puas, tapi juga tidak boleh terlalu lama di zona nyaman. Itu pelajarannya begitu itu. Jadi seperti saya tadi dari UNER lulus ke Jakarta ke Eijkman, wih sudah hebat ini di sini. Ternyata di atas Eijkman masih banyak lagi yang lebih hebat. Sampai Australia masih lagi lebih hebat gitu ya. Nah ini khas Manchester ini ya. Ini orang Manchester kalau ketinggalan bis seperti ini modelnya. Ini dulu melatih Manchester United. Jadi kalau ada kesempatan dan kesempatan itu bagus, jangan ditinggalkan, jangan sampai ketinggalan bis seperti dua orang ini. Nah, karena biasanya kesempatan tidak datang dua kali. Dan oh ya masih ada satu lagi ini tambahan ya, yang paling penting. Nah, ini saya kerja di bidang genetik ya, genetic engineering, genetic modification dan sebagainya. Jadi kerjaan kami itu mengambil genetik, dipasang ke sana kemari, kemudian bikin sel, bikin virus, bikin tikus baru, dan dilihat dan sebagainya. Dan banyak orang bilang playing God itu. Sebentar lagi di manusia juga. Bermain-main dengan kedaulatan Tuhan. Saya bilang tidak. Itu dari 15 tahun lebih saya kerja di sini enggak. Karena ini alasannya. Tidak pernah ada 100% certainty dalam dunia saya ini ya. Kalaupun kita bisa masang satu gen di engineering, di rekayasa seperti itu, uncertainty-nya itu banyak. Mungkin Anda mikir yang uncertainty yang putih ya, yang merah ini certainty. Kebalikannya itu kita nggak tahu kok bisa ya jadi seperti ini gitu. Lebih sering seperti itu loh. Nanti yang keluar di masyarakat itu sebenarnya agak beda. Tapi kalau saya bilang banyak. Jadi bukannya kita yang bermain seperti Tuhan sebenarnya, tapi kita itu sebenarnya cuman alatnya Tuhan gitu. Jadi saintis itu God's tool menurut saya, bukan saintis yang berusaha seperti Tuhan. Karena kita masih ada satu misteri itu. Kenapa kok bisa seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini memberi satu pelajaran lagi ya. Jadi karena saya
orang Kristen banyak dipengaruhi pemikiran dari kitab suci orang Kristen. Jadi salah satunya yang ini yang saya selalu pegang dalam itu, selalu percaya kepada Tuhan dan tidak bergantung pada pengertian kita sendiri. Itu satu hal yang penting. Jadi semuanya yang tadi saya bilang itu kalau kita sudah akhirnya gugu karut PDW ya, kalau bahasa Jawa itu sudah nanti jadinya nggak benar itu. Jadi sebenarnya saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang lebih mendasar ya, itu tadi. Jadi bagaimana kita memilih jalur karir kita gitu ya. Iya, betul, dan bagaimana Prof. supaya bisa mencapai potensial kita yang tertinggi gitu ya. Tertinggi, Untuk betul. mencapai achieve our maximum potential gitu. Pertama, mungkin saya dulu suka bermimpi ya. Waktu saya mahasiswa, saya suka baca kisah sukses, apa aja itu, bidang apa aja. Dan saya bermimpi supaya sukses. Cuman saya harus berpesan juga, bermimpi itu bagus. Tapi kalau mimpi sambil bangun, ya, jangan mimpi sambil tidur. Maksudnya, Anda bekerja juga untuk mencapai mimpi itu. Kalau Anda mimpi pada saat tidur itu semua orang bisa. Tapi Anda harus bermimpi pada saat bangun, pada saat Anda bekerja. Kemudian tentu saja pada saat mau mencapai mimpi itu, saya dulu mimpinya itu bertahap, nggak langsung mimpi mau jadi level reader atau associate professor atau apa di universitas yang rankingnya top 25 sedunia seperti itu, nggak langsung seperti itu. Saya waktu itu mimpinya pertama pengen langsung sekolah di luar negeri pasca sarjana. Tapi kan saya nggak bisa bayar nih, orang tua saya bukan yang kaya raya dan saya harus berusaha sendiri mencari beasiswa dan jadi itu yang mimpi itu yang saya kejar sampai akhirnya mendapatkan jalan lewat Eijkman dan sebagainya. Setelah di Eijkman dapat sekolah, mimpinya jadi bertambah. Saya ingin berprestasi di tingkat internasional gitu. Saya dulu pernah ikut lomba PIMNAS level Indonesia ya, PIMNAS nasional. Kenapa nggak coba yang internasional dunia? Nyoba terus di Australia ikut, di Eropa juga pernah ikut satu kali. Jadi dari mimpi ke mimpi itu terus. Nah, jadi itu satu jawabannya tadi tentang mimpi. Yang kedua memilih tadi itu. Nah sekarang tentu ada tadi yang disebut juga Mbak Ratna tadi itu, tentu ada risiko ya kalau memilih sesuatu. Misalnya tadi saya milih karir yang akademik, di mana saya harus mengorbankan kesempatan menjadi spesialis yang nanti kalau sukses jadi dokter spesialis yang prakteknya sampai ratusan per malam gitu, kaya raya kan itu. Nah, itu balik lagi ke hati nurani kita, dekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, dan Dia akan kasih jalan Anda. Dan setelah itu nggak usah lihat saya, terus saya lihat, saya sudah waktu saya masih sekolah atau masih jadi pegawai rendahan, teman saya sudah prakteknya sudah banyak ya, sama-sama sukses lah. Baik buat mereka, saya juga senang gitu. Nggak ada rasa, waduh saya dulu kalau saya jadi spesialis penyakit dalam sudah kayak gitu tuh, atau kalau jadi, nah sudah nggak usah disesali lagi karena kita sudah pilihan kita. Kalau sudah memilih itu didasari dengan berani dan sudah berdoa tadi memang keyakinannya begitu ya sudah dijadi. Ya, mungkin seperti itu. Itu yang penting dulu ya, dan nggak ada rasa menyesal lagi nanti. Nah setelah itu kalau sudah yakin begitu kan kita kerjanya juga benar nih, kerjanya fokus, kerjanya keras, kerjanya sesuai dengan apa yang memang sudah sebaiknya dikerjakan, dan kita sudah senang ya. Tadi fun itu ya, fokus sudah, fun itu senang dengan bidangnya.
ya pasti ada jalan untuk sukses. Mungkin kedengarannya teoritis ya, tapi sebenarnya kalau Anda bilang saya cuma ngomongnya teori, ya enggak juga ya. Saya sudah alami sendiri dan ini ada gitu. Mungkin itu Mbak Ratmi. Nah, oke, kita untuk memilih mentor bagaimana Prof yang baik? Oh iya, mentor. Wah, ini kan mungkin ya mungkin di Unair juga banyak profesor yang baik, tapi untuk bagaimana sih caranya memilih ataupun menjalin relasi dengan profesor luar negeri, supaya pasti banyak teman-teman yang ingin bercita-cita untuk menjadi seorang researcher ataupun kuliah di luar negeri, ambil S2 di luar negeri, kan harus ada rekomendasi profesor dari kampus tersebut, seperti University Manchester itu banyak banget teman-teman dari keperawatan, UNER di situ. Gimana Prof caranya untuk menjalin relasi, untuk mendapatkan surat rekomendasi, itu pasti itu banyak sekali Prof yang ditanyakan Prof. Iya, cari yang kelas dunia ya, dan yang achievable, ya. Maksudnya bisa dicapai gitu. Kalau yang sangat-sangat sudah langitnya sudah tinggi ya, mungkin sudah langit paling atas, mungkin kita nggak bisa mencapai. Jadi itu bertahap. Saya dulu dan setelah itu ya berani berspekulasi. Saya dulu pertama kali mendapat mentor Prof. Sangkot Marzuki itu. Prof. Sangkot itu saat itu sudah top kelas di Indonesia ya, karena dia satu-satunya mungkin yang peneliti biologi molekuler yang kelas dunia. Nekat aja saya tulis surat. Belum ada email waktu itu. Suratnya salah juga, salah sasaran. Surat itu isinya ya saya bilang saya ingin belajar untuk meneliti bidang biologi molekuler. Ada nggak kesempatan untuk bekerja atau magang di lembaga Eijkman gitu. Terus kasih CV-nya gitu. Dia baca ternyata. Dan dia tertarik, dipanggillah saya ke Jakarta. Setelah itu milih mentor yang luar negeri bertahap. Karena saya sudah kenal sama mentor saya yang pertama, beliau yang mengarahkan, ini loh yang baik yang saya kenal, yang kelas dunia juga, yang bisa membuat kamu akan semakin bagus gitu. Saya kenalkan gitu. Ya saya kenalkan, saya turuti, saya kontak, dan atas petunjuk dari beliau ini, petunjuk dari Prof. Sangkot, saya bisa dapat mentor yang selanjutnya. Itu ceritanya. Kalau yang mentor yang terakhir saya cari sendiri. Karena saya sudah mungkin merasa lebih pede ya. Sudah punya beberapa publikasi, sudah hampir lulus PhD, saya email aja itu berdasarkan profil mereka, lihat aja di profil websitenya, profil publikasinya dan sebagainya, dan tentu mencoba beberapa, dan kemudian dari profil-profil itu didekati, dan mana yang kira-kira respons dan ada chemistry yang terbentuk, ya bisa kita dekati lagi gitu, dan itu akhirnya bisa connect. Dan kebetulan ya mungkin karena bukan kebetulan ya, mungkin sudah karunia Tuhan, saya dapat mentor itu yang baik-baik terus gitu. Ya nggak sempurna 100%, tapi saya selalu mendapatkan mentor yang hebat, kelas dunia, punya sesuatu yang bisa saya pelajari, ya, dan saya bisa ikuti terus gitu. Tapi kalau dapat mentornya yang sudah jelas, misalnya suka memanipulasi data, misalnya manipulasi data, kalau peneliti itu sama kayak korupsi ya. Kalau kita tahu seperti itu ya sudah, ya nggak usah diikuti, kita cari aja yang lain, itu pindah ya. Mungkin itu sedikit, mungkin masih ada pertanyaan lain mungkin bisa dari Fahmi Hadiati dari UNER Keperawatan ingin bertanya Prof, bagaimana cara kita menerima suatu hal yang tidak cocok untuk kita sementara kita harus menjalaninya. Nah, ini mungkin juga kaitannya dengan teman-teman yang mungkin kuliah tapi tidak sesuai dengan minatnya dia. Tapi dia harus tetap menjalaninya sampai itu selesai. Nah, biasanya terkendalanya skripsi. Ya, bagaimana caranya mereka untuk memilih topik penelitian, terus setelah topik penelitian, berarti kan melakukan penelitian, dan bagaimana publikasi jurnal. Nah, mungkin Prof. Delfak bisa sharing sedikit bagaimana sih Prof untuk suatu penelitian bisa dipublikasikan dengan baik dan
di website mana saja yang menurut Prof. Devak bisa digunakan oleh teman-teman yang melakukan penelitian untuk publikasi jurnal? Yang pertama, melakukan sesuatu yang tidak kita sukai ya. Sebenarnya kalau bisa dicegah dulu gitu. Jangan sampai keblusuk gitu ya, bahasa Jawanya. Terlanjur tersesat di sesuatu yang Anda tidak sukai. Tapi kalau bisa dicegah, prevensi itu bagus. Jadi jangan milih topik yang nggak suka atau milih pembimbing yang risetnya kita nggak berminat gitu. Bisa dicegah lebih baik. Tapi memang kadang-kadang ada kondisi atau situasi yang terpaksa seperti itu. Sudah nggak bisa, ini memang harus melakukan itu. Jadi kadang-kadang kita harus kompromi juga ya. Kadang-kadang kita harus kompromi dan berusaha mengerjakan sebaik apa yang kita lakukan. Terus terang aja, saya dulu masuk ke dokteran itu juga nggak benar-benar semuanya suka ya. Saya heran juga kenapa kok saya masuk ke dokteran, padahal sebenarnya lebih kalau kedokteran itu sebenarnya bukan ilmu eksak ya. Saya baru belajar sekarang di sini setelah jadi dosen. Dokter itu ilmu biologi dibagi dengan ilmu sosial, ilmu komunikasi, ilmu humaniora gitu. 50% itu kalau di sini prinsipnya itu. Jadi saya dulu sebenarnya nggak cocok jadi dokter. Ada beberapa bagian yang saya benar-benar nggak suka itu, masuk di koas di bagian-bagian yang itu. Tapi ya harus dijalani. Kalau nggak lulus gitu. Jadi kadang-kadang kita ada beberapa level yang kita harus kompromi dan harus kita selesaikan. Walaupun itu sudah memang kita sangat tidak suka. Kalau sudah jadi kewajiban dan kita komit untuk menyelesaikannya, ya diselesaikan. Dengan harapan nantinya kalau sudah selesai satu fase yang mungkin Anda tidak suka tadi itu, cari yang lain yang lebih suka lah gitu loh. Kalau tadi pertanyaan terakhir publikasi, itu satu kuliah panjang itu. Nggak cukup kalau saya ngomong 5 menit. Tapi intinya kalau risetnya bagus, menulisnya bagus, ya publikasinya pasti bagus gitu. Kalau risetnya sudah jelek, nulisnya nggak jelek, ya nggak bisa publikasi gitu. Ya. Publikasi itu sebenarnya ya memang penting ya, tapi lebih penting lagi prosesnya sebenarnya. Jadi saya lebih suka melihat itu prosesnya, publikasinya, dan apa yang saya tadi bilang itu. Yang penting tuh reaksinya sebenarnya, bukan masalah hasilnya mau publikasi di Nature atau di jurnal apa, tapi lihat prosesnya dan apa sih sebenarnya intinya yang di dalamnya itu. Terlalu filosofis ya, maksudnya nggak tahu, mungkin dan bisa sedikit dimengerti. Oh iya, Prof. Prof. Devak sekarang kan juga sebagai reader di University Manchester, Prof. Nah, berarti untuk yang bidangnya Prof itu lebih kepada biologi ya, Prof ya? Iya, saya kalau by training saya itu ahli biologi molekuler. Cuman saya ditempatkan di divisi kardiovaskular. Jadi ini memang sistemnya gitu. Jadi dicampur itu antara dosen klinis sama preklinis gitu istilahnya ya. Itu jadikan satu bagian. Karena saya penelitian saya ke arah penyakit jantung, maka saya kerja di bagian jantung gitu. Cuman nah, saya bukan spesialis, saya dokter umum biasa. Dokter umum biasa. Iya, tadi Prof. Devak juga sempat menyatakan bahwa Prof. Devak lulus S1, tapi langsung S3 ya, Prof ya? PhD ya, Prof ya? Iya, itu sistemnya gitu aja. Sebenarnya di mana itu Australia itu, waktu saya masuk itu sebenarnya saya enroll-nya itu master by research kan. Tapi dari awal sudah dibilang, kamu kalau 1 tahun pertama bagus, bisa kita langsung upgrade menjadi PhD. Jadi setelah 1 tahun ada yang namanya first year report itu, first year examination itu diuji. Mereka bilang bagus, terus saya bilang ada kesempatan untuk langsung upgrade ke PhD, bisa enggak? Mereka bilang bisa.
disupport, ya sudah. Jadi tanpa lulus masternya langsung masuk PhD. Oh, langsung PhD. Itu program apa, Prof? Dan mungkin beasiswanya beasiswa apa, Prof, yang Prof ikuti waktu di Australia? Saya dulu dapat beasiswa dari Universitas Queensland, University of Queensland. Ya. Jadi beasiswa universitas. Oh, beasiswa universitas. Bukan yang kalau dulu kan banyak AusAid itu ya, AusAid atau AAS, sekarang Australia ADS. Award. Ya. AAS, Bukan yang itu. Kalau AusAid itu kalau dapatnya master, ya udah harus selesai master, nggak bisa upgrade. Jadi saya dulu beruntung dapat yang dari universitasnya. Jadi beasiswa Universitas Queensland sama beasiswa pemerintah Australia. Oh, dapat dua ya, Prof ya? Ya, yang dari Universitas Queensland itu mengcover biaya hidup, yang dari pemerintah Australia mengcover SPP itu tuition fee-nya itu. Tapi bukan yang lewat ADS, bukan yang lewat AusAid, yang langsung yang bukan yang AS, tapi lebih ke Ministry of Education ya, Australia ya, Prof ya. Nah itu sudah boleh bawa, itu keluarga juga, kalau kita bawa keluarga saya ditanggung. Masih single waktu itu. Oh gitu, ya. Nah untuk Prof Dava, kalau misalkan dari teman-teman dari mungkin yang jadi jurusan selain kedokteran, dari biologi mau ambil ke departemennya Prof Dava, kira-kira bisa Prof Dava, kadang-kadang ada profesor yang buka lowongan beasiswa nih, Prof. Kalau Prof Dava sendiri mungkin bisa berikan informasi kepada teman-teman, mungkin di departemen Prof Dava sendiri ada beasiswa atau rekomendasi dari lowongan profesornya kampus itu sendiri mungkin? Kalau beasiswa yang dari Inggris itu agak sulit karena di sini beasiswanya itu mengcover tuition fee atau SPP untuk penduduk Inggris dan ya Eropa ya. Kalau untuk non UK and EU itu kan SPP-nya 3 kali lipat, itu lebih mahal dan kurang gitu. Nah, jadi agak sulit. Kalau yang bisa saya yang selalu untuk mahasiswa Indonesia, saya selalu terbuka untuk menerima mahasiswa yang mau belajar di laboratorium saya, baik itu master atau PhD. Cuman beasiswanya mungkin yang paling visible ya, paling mungkin dibidik adalah beasiswa yang dari Indonesia sendiri, yang banyak itu LPDP. LPDP atau Chevening ya, Prof ya? Chevening bisa, tapi Chevening itu nggak banyak yang di bidang biomedik ya. Chevening banyak yang bidang humaniora sosial itu. Nah, kalau LPDP itu saya sudah menerima 4 mahasiswa dari Indonesia sejauh ini. Kalau dari kampus sendiri? Kenapa? Kalau dari kampus sendiri? Dari kampus sendiri, ya itu tadi nggak cukup beasiswanya. Ada namanya beasiswa internasional, yang seperti ekuivalen yang saya dapat dari Queensland tadi ya. Namanya Presidential Doctoral Scholarship. Itu setahun untuk fakultas kami itu ada 3. Yang melamar itu agak banyak karena selalu harus bersaing dengan seluruh mahasiswa yang seluruh dunia, dan biasanya mereka mahasiswa-mahasiswa yang sudah di Inggris agak lama itu ya, yang sudah master di Inggris mau PhD itu. Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu saya sempat menjadi komite seleksi beasiswa internasional ini yang dari Fakultas Kedokteran kami. Ada orang Indonesia tuh yang apply di situ, bagus, anak ITB, dan dia waktu itu dari ITB kemudian sudah sekolah di London, yang cukup bagus waktu itu, CV-nya juga bagus, jadi dia shortlisted, jadi sudah di interview, jadi tinggal 1, dia 3 untuk 1 posisi. Saingannya itu lebih bagus lagi, gitu, 1 dari Brasil atau dari Eropa Timur itu. Jadi memang ketat sekali itu. Kalau beasiswa yang dari universitas yang luar negeri itu persaingannya ketat. Tapi ya bukan tidak mungkin dapat ya. Kalau mau coba bisa aja coba. Ada itu di websitenya Universitas Manchester. Dan banyak juga beasiswa lain yang bisa dibidik ya, termasuk LPDP. Dan mungkin di Indonesia ada lagi yang lain, saya kurang tahu.